Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel Lintas Arwah. Pada kesempatan kali ini, saya akan membawakan sebuah kisah berjudul Jurit Malam. Sebelum kita masuk ke ceritanya, jangan lupa tekan tombol like, subscribe channel ini, dan nyalakan juga lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan kisah-kisah horor berikutnya. Lalu, seperti apa kisahnya? Langsung saja kita masuk ke ceritanya. Malam itu, angin gunung bergerak di antara batang-batang pinus, membawa hawa dingin yang membuat jari-jariku kaku. Di tengah gelap yang hanya diterangi cahaya lilin, untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku merasa sedang diperhatikan oleh sesuatu yang tidak bisa dijelaskan oleh akal seorang anak SMA berusia 16 tahun. Anehnya, semua itu tidak dimulai dari keberanian atau rasa ingin tahu terhadap dunia gaib, melainkan dari hal yang jauh lebih sederhana. Keinginan seorang remaja untuk keluar rumah, berkumpul dengan teman, dan diam-diam mencari perhatian dari gadis-gadis yang selama ini hanya berani kulihat dari bangku kelas. Tahun-tahun kemudian, aku masih bisa mengingat warna senja di gunung itu. Jalan setapak yang dipenuhi pepohonan, dan seorang gadis berbaju kuning yang tersenyum kepadaku seolah kami sudah pernah saling mengenal. Saat itu, aku tidak tahu siapa dia. Aku juga tidak tahu mengapa setelah pertemuan singkat itu, seluruh perjalanan kemah kami berubah menjadi pengalaman yang tidak pernah benar-benar bisa kulupakan. Kalau saja sejak awal aku tahu kisah yang tersimpan di balik bangunan tua itu, mungkin aku tidak akan pernah berani berjalan mendekatinya. Tetapi pada usia 16 tahun, manusia biasanya merasa semua cerita buruk hanya terjadi pada orang lain. Dan malam itu, aku belajar bahwa tempat yang terlihat biasa pada siang hari bisa menyimpan sesuatu yang sama sekali berbeda ketika matahari sudah tenggelam. Tahun 1992 terasa begitu berbeda bagiku. Aku baru menjadi siswa di salah satu SMA negeri di Bandung dan masih berusaha menyesuaikan diri dengan lingkungan baru, termasuk kegiatan ekstrakurikuler yang diwajibkan sekolah. Pilihannya antara pramuka, PMR, dan paskibrah. Tetapi aku tidak perlu berpikir lama ketika melihat hampir semua gadis yang menarik perhatianku mendaftar pramuka. Dalam pikiranku waktu itu, kegiatan pramuka bukan soal tali temali, sandi, atau kedisiplinan, melainkan kesempatan untuk lebih sering berada di dekat mereka tanpa harus mencari alasan. Hampir semua anak laki-laki di kelas kami akhirnya ikut mendaftar. Kami bahkan saling bercanda seolah sedang menjalankan sebuah rencana rahasia yang jauh lebih penting daripada kegiatan sekolah. "Kalian daftar pramuka juga?" tanya Dadang suatu hari di kelas dengan mata berbinar-binar. Budi langsung menyonggol bahuku sambil menjawab, "Iyalah, coba lihat tuh, Rina sama Siti juga daftar, masa kita enggak?" Aku hanya tertawa kecil. "Alasan kalian sama seperti alasanku ya?" Dadang menepuk bahuku sambil tertawa. "Kalau ceweknya pada ikut, masa kita enggak?" Ujang yang duduk di belakang ikut menyahut, "Bener banget. Aku mah bukan karena pramukanya, tapi karena tempatnya sama." Cecep langsung menimpali, "Ah dasar, tapi memang benar sih. Mending daripada PMR, di sana cuma belajar bikin tandu." Kami semua tertawa karena alasan kami memang sesederhana itu, dan tidak ada yang perlu malu mengakuinya. Kegiatan yang paling kami tunggu adalah Persami, perkemahan Sabtu Minggu, yang akan dilaksanakan di daerah pegunungan. Beberapa hari sebelum berangkat, aku membawa formulir izin ke rumah dan langsung memperlihatkannya kepada ibu. Begitu membaca bagian lokasi, wajahnya sedikit berubah dan ia bertanya, "Di gunung? Kalian tidur di sana?" Aku mengangguk dengan semangat, "Iya Bu, 2 hari, nanti Minggu sore pulang." Bapak yang sedang membaca koran di ruang tengah kemudian berkata santai, "Biarkan saja. Anak laki-laki memang harus belajar mandiri." Namun ibu masih terlihat ragu. "Kamu bawa jaket tebal ya, jangan lupa obat-obatan."
"Sudah Bu," kataku sambil merangkul bahunya. "Nanti aku juga sama Dadang kok." Bapak kemudian menambahkan tanpa mengangkat kepala dari korannya, "Asal kamu hati-hati dan jangan macam-macam." Ibu akhirnya mengizinkan, meskipun tatapannya kepadaku saat itu terasa berbeda dari biasanya. Seperti ada sesuatu yang ingin ia katakan, tetapi tidak jadi diucapkannya. Sehari sebelum keberangkatan, aku menelpon Dadang untuk memastikan semuanya siap. Begitu telepon tersambung, suara Dadang langsung terdengar dari seberang. "Ngilu ngilu kabeh cenah." Aku tertawa mendengarnya. "Maksudnya?" "Maksudnya hampir semua ikut," jelas Dadang dengan semangat. "Aku dengar dari Budi, anak kelas 2 juga banyak yang ikut, apalagi yang cewek-cewek." Aku langsung tertarik. "Serius? Yang mana saja?" Dadang terkekeh. "Ya pokoknya banyak, nanti kamu lihat sendiri." Dengan uang pendaftaran Rp15.000, sebuah tas berisi pakaian, gitar kecil dan semangat remaja yang sulit dikendalikan, aku merasa 2 hari di gunung akan menjadi pengalaman paling menyenangkan sepanjang masa SMA. Kami berkumpul di sekolah sekitar pukul 10 malam. Saat itu jalanan Bandung masih ramai, tetapi suasana sekolah justru dipenuhi anak-anak berseragam bebas yang membawa ransel, tikar, dan perlengkapan kemah. Sebuah truk tentara sudah menunggu di depan gerbang. "Wah, keren juga," bisik Dadang di sampingku. "Seperti tentara beneran." Aku menoleh ke arah truk itu lalu menjawab, "Iya, ini truk TNI kali." Setelah semua peserta naik, kendaraan itu perlahan meninggalkan halaman sekolah. Aku duduk di bagian samping bersama Dadang sambil memandang lampu-lampu kota yang semakin lama semakin jauh. Tidak lama kemudian, Budi bertanya dari sebelah, "Kamu bawa gitar?" "Iya, nanti malam kita nyanyi-nyanyi." Cecep langsung menyahut, "Asal jangan lagu cengeng." Ujang tertawa dan mengejek, "Memangnya kamu bisa nyanyi lagu apa?" Cecep menjawab santai, "Bisa nyanyi lagu apa saja dari tadi." Kami kembali tertawa, sementara percakapan teman-teman perlahan berubah menjadi suara samar yang bercampur dengan deru mesin saat truk mulai melaju lebih kencang. Perjalanan berlangsung berjam-jam lewati jalan kabupaten yang berkelok-kelok. Karena jalan tol belum seperti sekarang, perjalanan menuju kawasan pegunungan terasa panjang dan melelahkan. Apalagi beberapa bagian jalan hanya diterangi lampu kendaraan. "Masih jauh ya?" keluh Dadang. Ujang menjawab sambil menguap, "Kayaknya baru setengah perjalanan." Aku kemudian menyarankan, "Sudah, tidur saja dulu. Nanti kalau sampai kita bangun." Ketika akhirnya kami memasuki daerah yang lebih tinggi, udara berubah menjadi dingin dan suara kendaraan semakin jarang terdengar. Aku sempat membuka mata lebar-lebar ketika melihat hamparan perkebunan di balik kabut tipis. Tetapi rasa kantuk akhirnya membuat kepalaku bersandar di dinding truk. Entah berapa lama aku tertidur, sampai seseorang membangunkanku dengan suara keras. "Bangun, bangun, sudah sampai." Aku membuka mata dan melihat Dadang sudah berdiri sambil menggendong tasnya. "Cepat, turun," katanya. Kami tiba sekitar pukul 2 malam. Lokasi perkemahan ternyata berada di kawasan yang dikelilingi hutan pinus, kebun teh, dan beberapa perkebunan warga. "Wih, dingin banget," kata Dadang sambil menggigil. Aku kaget. Aku hanya tersenyum sambil mengeluarkan jaket dari tas. "Ya, ini gunung, bro." Seorang bapak tua memakai ikat kepala keluar dari warung kecil sambil membawa termos besar. Ia menyambut para pembina dan beberapa siswa yang membeli minuman untuk menghangatkan tubuh. "Kopi, teh," tawarnya kepada kami. Dadang langsung mengajakku mendekat. "Ayolah, beli dulu, biar hangat." Ketika aku dan Dadang mendekat, bapak itu tersenyum dan menuangkan kopi ke dalam gelas. "Kalau mau tidur, jangan terlalu jauh dari rombongan," katanya kepada kami. Aku menatapnya. "Kenapa, Pak?" Bapak itu terdiam sejenak sebelum menjawab. "Daerah sini kalau malam jangan banyak bercanda sembarangan." Dadang tertawa kecil. "Iya, Pak, kami cuma mau main-main kok." Bapak itu kemudian berkata dengan nada tenang, "Main-main boleh, tapi ingat, gunung punya penghuninya sendiri." Aku menganggap nasihat itu sebagai peringatan biasa dari orang tua kepada anak-anak yang sedang berkemah. Namun ada sesuatu dalam sorot matanya yang membuatku bertanya-tanya.
Setelah kami kembali ke lokasi perkemahan, aku bertanya kepada Dadang, "Siapa bapak itu?" Dadang hanya mengangkat bahu. "Entahlah, pemilik warung mungkin." Karena sudah terlalu malam untuk mendirikan tenda, para pembina meminta kami beristirahat terlebih dahulu di tempat yang sudah disiapkan. Pagi harinya setelah sarapan, barulah kegiatan mendirikan tenda dimulai. "Tenda biru kita di mana?" tanya Budi sambil membawa seikat tiang. Cecep menunjuk ke arah sebuah pohon pinus besar. "Di situ, dekat pohon pinus yang besar." Aku dan teman-teman bekerja di bawah arahan Pak Eman, pembina pramuka kami yang berkumis tebal dan terkenal sangat tegas. "Ikat talinya kuat-kuat, jangan sampai tenda roboh kena angin," teriaknya. Dadang kemudian berbisik kepadaku. Pak Eman galak banget. Aku hanya menjawab, "Ya, biar kita disiplin." Setelah hampir setengah jam mengikat tali, menancapkan pasak, dan berdebat mengenai posisi tenda, akhirnya tenda biru kelas kami berdiri dengan cukup rapi. Ujang mengamati hasil kerja kami sambil berkata, "Rapi juga." Cecep langsung menyombong, "Ya iyalah, kan aku yang ngatur." Budi tertawa dan membalas, "Kamu mah cuma nyuruh-nyuruh." Menjelang siang, kegiatan mulai terasa seperti perkemahan yang selama ini kubayangkan. Kami makan bersama, bercanda, bermain gitar, dan sesekali melihat ke arah kelompok lain. Dari kejauhan, beberapa gadis yang menjadi bahan pembicaraan kami sedang merapikan perlengkapan mereka. Dadang nyenggol lenganku dan bertanya, "Itu Rina kan?" Aku mengangguk, "Iya, dan di sebelahnya Siti." Baim langsung mengejek, "Wah Baim, kamu sudah mengintip dari tadi." Aku membantah sambil tersenyum, "Enggak ah, aku cuma lihat saja." "Cie," Cecep ikut-ikutan, "nanti malam api unggun jangan cuma duduk bengong." Aku menggeleng sambil berusaha mengalihkan pembicaraan. "Ah dasar, kalian sama saja." Sore mulai turun ketika udara berubah semakin dingin. Langit perlahan kehilangan warna birunya, dan bayangan pohon-pohon pinus memanjang di atas tanah. "Waktunya sholat maghrib nih," kata Ujang. Cecep langsung menyahut, "Iya buruan." Setelah semua peserta bersiap untuk sholat, aku tiba-tiba merasa ingin buang air kecil. Aku menoleh kepada Dadang dan berkata, "Dadang, ikut aku ke toilet." Dadang menggeleng, "Kamu saja sendiri." Aku memaksanya sambil melihat keadaan sekitar. "Ah, ikutlah, serem di sini, apalagi sebentar lagi gelap." Dadang akhirnya menghela nafas. "Ya sudah, cepat." Kami mencari toilet yang letaknya agak jauh dari lokasi tenda, mengikuti papan kayu tua bertuliskan WC yang catnya sudah hampir hilang. Dadang mengeluh ketika melihat jalan yang harus kami tempuh. "Ini jauh amat, kenapa tidak dekat-dekat saja?" Aku hanya menjawab, "Entahlah, mungkin dulu ada alasan tertentu." Jalan menuju toilet melewati bagian belakang kawasan perkemahan. Semakin jauh kami berjalan, semakin sedikit suara teman-teman yang terdengar. Dadang beberapa kali menoleh ke belakang, tetapi aku justru terus berjalan sambil mengarahkan senter kecil ke tanah. "Cepat, nanti ketinggalan sholat," kataku, meskipun sebenarnya aku sendiri mulai merasa tidak nyaman melihat tempat itu semakin sepi. Bangunan toilet itu ternyata berada di belakang gedung tua yang kulihat saat pertama datang. Bangunan beton tersebut tampak seperti bekas sekolah atau fasilitas perkebunan yang sudah lama tidak digunakan, dengan dinding ditumbuhi lumut dan pintu kayu yang sebagian lapuk. Dadang memandanginya sebentar, lalu berbisik, "Serem juga." Aku menjawab singkat, "Cepat masuk." Dadang masuk ke salah satu bilik, dan beberapa saat kemudian berkata, "Nggak ada air." Aku bertanya, "Berapa ember?" Dadang menjawab, "Gak ada sama sekali, 0." Aku kemudian menyerahkan botol mineral melalui celah pintu. "Nih, pakai ini." Aku menyerahkan botol mineral melalui celah pintu, lalu secara tidak sengaja menoleh ke sisi bangunan. Di sana seorang gadis berdiri beberapa meter dari tempatku. Ia mengenakan baju kuning kusam berupa gaun panjang yang hampir menyentuh tanah. Rambutnya hitam dan panjang, tersisir rapi ke belakang, sementara wajahnya terlihat pucat di bawah cahaya senter. Karena mengira dia penduduk sekitar, aku hanya tersenyum sopan. Gadis itu membalas senyumku, lalu berjalan masuk ke sisi bangunan tanpa mengucapkan apapun. Entah kenapa,
Melihatnya membuat tubuhku terasa kaku. Aku segera memanggil Dadang dengan suara sedikit gemetar. "Dadang, cepat." Sudah, jawab Dadang sambil keluar dari bilik. Begitu melihatku, ia langsung bertanya, "Kamu tadi ngomong sama siapa?" Aku berusaha terdengar biasa. "Enggak ada, cuma ada seorang perempuan di belakang bangunan, mungkin warga sekitar." Dadang menatapku heran. "Perempuan? Aku nggak lihat." "Sudah, buruan balik," kataku, enggan memperpanjang pembicaraan. Dadang hanya mengangkat bahu. "Ah, kamu mungkin salah lihat." Saat kami sampai di perkemahan, ketua kelas sudah menunggu dengan wajah kesal karena kami terlalu lama. "Lama banget sih kalian, sudah pada siap sholat nih?" Aku segera meminta maaf. "Maaf Pak." Kami kemudian bergabung dengan rombongan menuju musola kecil di atas bukit. Sementara aku masih sempat menoleh sekali ke arah bangunan tua yang kini mulai tertutup bayangan sore. Malam itu setelah makan dan sholat, kegiatan dilanjutkan dengan api unggun. Para pembina memberikan pengarahan tentang jurit malam yang akan dilakukan setelah semua peserta beristirahat. Pak Eman berdiri di depan semua peserta dan menjelaskan, "Jurit malam ini akan dimulai jam 10 malam. Kalian akan dibagi menjadi beberapa kelompok. Setiap kelompok akan berjalan mengikuti rute yang sudah ditentukan. Tugas kalian adalah menjaga lilin tetap menyala dan menjawab pertanyaan di setiap pos." "Seru nih," bisik Dadang di sebelahku. Namun, Pak Eman segera melanjutkan dengan nada yang lebih serius. "Tapi ingat, kegiatan ini untuk melatih keberanian dan kekompakan. Ikuti aturan, jangan keluar jalur, dan yang paling penting, jangan bercanda di tempat yang tidak seharusnya." "Maksudnya di mana?" tanya seseorang dari belakang. Pak Eman terdiam sebentar sebelum menjawab. "Kalian akan tahu nanti. Pokoknya ikuti petunjuk yang sudah dipasang." Aku mendengarkan sambil sesekali melirik ke seberang api unggun. Tetapi entah kenapa pikiranku kembali kepada gadis berbaju kuning yang kulihat beberapa jam sebelumnya. Dadang tiba-tiba memanggilku. "Baim, kamu dengar nggak?" "Hah? Iya, dengar kok." Budi langsung mengejek. Kelihatannya melamun. Aku membantah sambil mengalihkan pandangan. "Ah, enggak, aku cuma mikirin sesuatu." Ujang ikut bertanya. "Mikir apa?" Aku hanya menjawab singkat. "Nggak penting." Aku berusaha menganggap pertemuan itu tidak penting. Mungkin dia memang warga sekitar. Mungkin aku hanya terlalu memperhatikan karena suasana gunung membuat semuanya terasa berbeda. Saat api unggun mulai mengecil dan para pembina menyuruh kami kembali ke tenda, aku tidak tahu bahwa malam itu baru saja membuka pintu menuju sesuatu yang tidak pernah kami rencanakan. Setelah sholat Isya, seluruh peserta diminta tidur lebih awal karena jurit malam akan dimulai sekitar pukul 10. Sebelum masuk ke dalam tenda, Dadang sempat bertanya kepadaku, "Baim, kita ganti jaga jam berapa?" Aku menjawab, "Jam 2 kayaknya. Pokoknya nanti ada yang bangunin." Dadang mengangguk santai. "Oke, aku tidur dulu." Aku masuk ke dalam tenda bersama teman-teman dan mencoba memejamkan mata. Tetapi kopi yang kuminum di warung malam sebelumnya membuatku sulit tidur. Dadang sudah terlelap di sebelahku, sementara beberapa anak lain masih berbisik membicarakan kegiatan yang akan dilakukan. "Besok pagi kita bisa ke kebun teh nggak ya?" bisik Budi. Cecep langsung menjawab, "Kayaknya enggak deh, jadwalnya padat." Budi terdengar kecewa. "Ya, sayang banget." Dari luar tenda terdengar angin bergerak di antara pepohonan, membuat kain tenda sesekali bergeser pelan. Aku menatap langit-langit tenda sambil mencoba mengosongkan pikiran, tetapi wajah gadis berbaju kuning itu kembali muncul di kepalaku. Senyumnya sebenarnya tidak menyeramkan, tetapi ada sesuatu dalam cara dia memandangku yang terasa terlalu tenang, seolah-olah sejak awal dia sudah tahu bahwa aku akan melihatnya. "Baim, kamu masih bangun?" tanya Ujang tiba-tiba. Aku menoleh dan menjawab, "Iya, belum bisa tidur." Cecep yang mendengar percakapan kami langsung menyahut, "Awas nanti ngantuk pas jurit." Ujang kemudian berkata, "Sudah, tidur saja dulu."
Aku mencoba menganggap semua itu hanya perasaan aneh karena kelelahan. Aku menarik selimut dan akhirnya tertidur. Aku tidak tahu berapa lama tertidur ketika terdengar suara seseorang memanggil dari luar tenda. "Hei." Aku membuka mata. Suara itu terdengar seperti salah satu pembina, tetapi terlalu jauh dan samar untuk dikenali. Aku menunggu beberapa detik, berharap suara itu terdengar lagi, tetapi tidak ada apa-apa. Teman-temanku masih tidur sehingga aku memilih tidak menghiraukannya dan kembali memejamkan mata. Beberapa saat kemudian, suara panggilan itu terdengar lagi. Kali ini lebih jelas dan membuat seluruh isi tenda terbangun. "Bangun, jurit malam!" Kain tenda dibuka dari luar. Beberapa kakak pramuka sudah berdiri di depan, sambil meminta kami segera keluar. "Ayo cepat, kumpul di tenda peleton!" seru salah seorang dari mereka. Aku masih setengah sadar ketika berdiri, mengenakan jaket, lalu mengikuti teman-teman menuju tenda peleton yang menjadi pusat kegiatan. Di sana, seluruh peserta mulai dibagi menjadi beberapa kelompok. Salah satu kakak pembina menunjuk beberapa nama. Dadang masuk kelompok Budi. Yang lain, Baim, Cecep, Ujang, dan sisanya di kelompok Bapak Cecep. Aku langsung menoleh kepada Dadang. "Dadang, hati-hati ya." Dadang melambaikan tangan. "Iya, kamu juga." Budi kemudian menggoda. "Jangan takut-takut." Aku berusaha tersenyum. "Ah, siapa takut?" jawabku. Meskipun sebenarnya ada sedikit rasa cemas yang mulai muncul di dada. Kami sempat saling melambaikan tangan sebelum kelompok kami bergerak ke arah yang berbeda. Setiap kelompok diberi satu lilin yang harus dijaga agar tetap menyala. Senter tidak diperbolehkan, karena panitia ingin kami benar-benar bergantung pada cahaya kecil itu dan petunjuk yang dipasang sepanjang jalan. "Jangan sampai lilinnya mati," pesan Cecep yang ditunjuk sebagai pemimpin kelompok. Ujang langsung mengejek. "Takut banget, Cecep." Cecep menatapnya sebentar. "Bukan takut, ini aturan." Kami kemudian mulai berjalan mengikuti jalur yang sudah ditentukan. Pada awal perjalanan, suasananya masih terasa seperti permainan biasa. Rumah penduduk masih terlihat, beberapa lampu menyala di kejauhan, dan suara orang berbicara sesekali terdengar dari balik pepohonan. "Pos pertama di mana?" tanya salah seorang anggota kelompok. Cecep menunjuk ke depan. "Di depan sepertinya." Kami melewati pos pertama tanpa masalah. Di sana kami diberi pertanyaan tentang sandi pramuka dan diminta melakukan beberapa gerakan dasar. Pos kedua dan ketiga juga tidak jauh berbeda, sehingga keberanian kami kembali muncul. Ujang bahkan mulai tertawa. "Gampang banget, memang cuma ini." Cecep menjawab, "Ya, nanti makin jauh makin susah." Saat berpapasan dengan kelompok lain, Budi sempat berkata, "Kayaknya aman-aman saja." Beberapa teman mulai bercanda bahwa jurit malam ternyata tidak semenakutkan cerita kakak kelas. Katanya seram, ternyata cuma jalan-jalan malam, celetuk Ujang. Kami masih tertawa saat meninggalkan pos keempat, tanpa menyadari bahwa suasana akan berubah beberapa menit kemudian. Perubahan baru terasa ketika kami semakin jauh dari pos keempat. Jalan mulai menyempit dan menurun, sementara pepohonan tumbuh semakin rapat di kedua sisi. Cahaya lilin yang kecil membuat wajah teman-temanku hanya terlihat sesaat ketika mereka berada cukup dekat. Selebihnya, yang terlihat hanya bayangan pepohonan dan jalan setapak yang memanjang di depan. "Kayaknya kita sudah jauh dari lokasi kemah," bisikku. "Ya, memang rutenya jauh," jawab Cecep. "Santai saja." Aku berjalan di bagian belakang rombongan untuk memastikan tidak ada yang tertinggal. Namun beberapa kali aku menoleh ke jalur yang baru saja kami lewati. Entah kenapa sejak tadi aku merasa seperti ada seseorang yang mengikuti kami dari belakang. "Baim, kenapa kamu melinguk?" tanya Ujang. "Enggak, cuma mengecek." "Ada apa?"
Aku diam beberapa saat sebelum menjawab. Nggak tahu, kayaknya ada yang mengikuti kita. Ujang langsung tertawa kecil. Ah, kamu kebanyakan mimpi. Aku tidak membalas. Entah kenapa langkahku terasa semakin lambat. Perasaan bahwa sesuatu berada sangat dekat di belakangku semakin kuat. Aku akhirnya berhenti dan memandang ke belakang. Tetapi yang terlihat hanya batang pohon dan kegelapan di antara pepohonan. Kenapa berhenti? Tanya Ujang yang sudah beberapa langkah di depan. Kayaknya ada sesuatu, jawabku pelan. Jangan bercanda, Baim. Aku serius. Cecep yang mendengar pembicaraan kami ikut berhenti dan menoleh. Ada apa? Tanyanya. Ujang menjawab. Baim bilang ada sesuatu. Cecep menghela nafas. Lalu berkata, sudah, kita hitung dulu anggota biar yakin. Ujang mulai menghitung jumlah anggota kelompok. 1, 2, 3, 4, 5. Suara perempuan terdengar dari arah belakang. Semua orang langsung diam. Kalian dengar? Tanya Cecep dengan suara bergetar. Iya, jawabku. Ujang menoleh kepadaku dengan wajah bingung, lalu kembali menghitung untuk memastikan tidak ada anggota yang terlewat. 1, 2, 3, 4. 5. Suara itu terdengar lagi. Kali ini jaraknya terasa lebih dekat. Seolah-olah perempuan yang menjawab berdiri di antara pepohonan beberapa meter di belakang kami. Aku menatap kegelapan itu, berusaha mencari sumber suara, tetapi tidak melihat siapapun. Cecep? Apa? Hitung lagi, kataku pelan. Ujang menurut. 1, 2, 3, 4, 5. Suara yang sama terdengar tepat di telinga kiriku. Astagfirullah, bisik salah seorang teman. Tidak ada yang berani tertawa lagi. Cecep segera meminta kami tetap bersama-sama. Kita lanjut, jangan lihat ke belakang. Ayo cepat. Aku mulai berbalik mengikuti yang lain. Namun sebelum benar-benar melangkah, mataku menangkap sesuatu di antara cahaya lilin dan batang pohon. Gadis berbaju kuning itu berdiri di sana. Namun kali ini, wajahnya bukan lagi wajah cantik yang kulihat sore tadi. Rambutnya jatuh menutupi sebagian wajah, kulitnya terlihat pucat, dan garis merah seperti luka membasahi kedua pipinya. Bibirnya membentuk senyum yang terlalu lebar untuk disebut sebagai senyum biasa. Cecep, panggilku pelan. Apa? Di belakang? Itu dia. Cecep menoleh. Begitu melihat sosok itu, wajahnya langsung berubah. Ya Allah. Aku ingin memberitahu teman-teman, tetapi tubuhku seperti kehilangan perintah untuk bergerak. Dadaku terasa sesak, dan nafasku mulai tersengal. Tidak seorang pun bergerak selama beberapa detik, seolah kami semua sedang menunggu sosok itu melakukan sesuatu. Tiba-tiba, perempuan itu bergerak. Gerakannya terlalu cepat untuk diikuti mata. Aku hanya sempat melihat kain kuningnya melintas di atas kami sebelum sosok itu menghilang di antara pepohonan. Tidak ada yang berteriak. Kami seperti kehilangan suara secara bersamaan. Ujang berdiri dengan tangan gemetar, sementara lilin yang dipegangnya hampir padam. "Lilinnya!" teriak Cecep. "Jangan sampai padam!" Ujang menggenggam lilin itu lebih erat. Itu tadi..." "Jangan bicara," potong Cecep. "Lanjut, kita harus sampai ke pos berikutnya." Beberapa detik kemudian, kami baru bergerak. Kami berjalan rapat tanpa banyak bicara. Langkah kaki kami semakin cepat, hampir berlari, seolah jarak antara kami dengan tempat itu bisa membuat sosok tadi berhenti mengikuti. "Cecep!" panggil Budi yang berjalan di sampingku. "Cecep, kamu lihat kan?" Cecep tidak menjawab.
Aku tanya Cecep, kalian lihat juga? Cecep akhirnya mengangguk. Kita semua lihat, kataku pelan. Aku yakin. Tidak ada yang menambahkan apa-apa. Tatapan kami sudah cukup menjadi jawaban. Ketika sampai di pos kelima, kakak pramuka yang berjaga langsung heran melihat kami datang dalam keadaan berdesakan. Kalian kenapa? Tanyanya. Cecep berusaha bersikap biasa. Enggak apa-apa kak. Tapi wajah kalian pucat semua. Enggak kok, jawab Cecep. Kami cuma kedinginan. Kakak itu tidak terlihat puas dengan jawaban kami, tetapi ia tidak memaksa. Sini, jawab pertanyaannya dulu, baru lanjut. Kami menurut tanpa menceritakan apa yang terjadi. Seolah-olah dengan menyimpan kejadian itu dalam diam, semuanya bisa dianggap tidak pernah terjadi. Setelah pos kelima, jalur membawa kami semakin jauh dari lokasi kemah. Pohon-pohon besar mulai menutup pandangan, sementara suara aliran air terdengar dari bawah lereng. Cecep mulai memperhatikan keadaan sekitar. Kayaknya kita salah jalan, katanya. Tapi rutenya cuma satu, jawab Ujang. Aku rasa iya, tapi kenapa jadi seperti ini? Kami mengikuti papan petunjuk yang mengarah ke kiri dan berjalan di samping sungai kecil. Semakin lama, tempat itu terasa semakin familiar. Aku beberapa kali merasa pernah melihat jalur tersebut, tetapi belum memahami dari mana ingatan itu berasal. Baim, kenapa kamu diam saja? Tanya Budi. Kayaknya aku pernah ke sini. Kapan? Tanya Budi. Tadi sore, sama Dadang. 15 menit kemudian, kami berhenti di depan sebuah bangunan tua. Dadaku langsung terasa tidak nyaman ketika melihat bentuk pintu dan dindingnya. Aku mengarahkan cahaya lilin ke bagian depan dan seketika mengenali tempat itu. Ini tempat yang tadi, kataku. Cecep menatapku. Kamu yakin? Aku yakin. Tapi rutenya seharusnya kita nggak ke sini. Aku melihat sekeliling sebelum menjawab. Iya, tapi kita sudah di sini. Sebelum ada yang menjawab, sesuatu bergerak di balik bangunan. Sosok perempuan berbaju kuning perlahan muncul dari sisi gelap. Kali ini, penampilannya jauh lebih buruk. Rambutnya kusut, sebagian kulit wajahnya terlihat seperti rusak, dan matanya menatap kami tanpa berkedip. Tidak ada satupun dari kami yang bergerak. Ya Allah, bisik Ujang. Sosok itu mengangkat tangan sambil tersenyum. Suaranya terdengar lembut ketika berkata, Hayu ka dieu, urang dahar, loba daharen. Ayo ke sini, kita makan, banyak makanan. Jangan dijawab, teriak Cecep. Namun perempuan itu kembali memanggil dengan suara yang sama lembutnya. Hayu, gera. Ujang yang tampaknya sudah tidak mampu menahan rasa takut justru bertanya, Siapa kamu? Kalimat sederhana itu membuat suasana semakin ganjil. Wajah sosok itu tidak berubah menjadi marah. Ia justru tersenyum lebih lebar, sementara matanya tetap kosong tanpa ekspresi. Aku yang sejak tadi menahan takut, tiba-tiba merasa kesal. Kamu apa sih? Dari tadi mengikuti kami, teriakku. Baim, jangan! Cecep langsung menarik lenganku agar mundur. Tapi dia, diam, jangan ijak bicara. Salah seorang teman mulai membaca doa dengan suara pelan. Bismillah, bismillah. Temanku yang lain justru mengambil batu dari tanah dan melemparkannya ke arah sosok itu. Batu tersebut melintas begitu saja tanpa mengenai apapun. Sosok itu tidak bereaksi, ia hanya terus tersenyum dengan tatapan kosong. Batu yang lain, teriak Budi. Lempar lagi. Jangan. Cecep mencoba menghentikan tetapi sudah terlambat. Batu-batu kembali berhamburan ke arah sosok tersebut. Tidak satupun mengenai tubuhnya. Kemudian, dengan gerakan perlahan yang terasa tidak wajar, perempuan itu mulai tertawa. Tawanya perlahan dan panjang,
seperti suara yang keluar dari tempat yang sangat dalam. "Dia tertawa," bisik Ujang dengan mata membelalak. Sosok itu kemudian bergerak mundur menuju pepohonan. Beberapa detik kemudian, tubuhnya hilang dari pandangan. Tetapi suara tawanya masih terdengar jauh di antara pohon-pohon. Kami akhirnya duduk di tanah karena kaki terasa lemas. Tidak ada seorang pun yang mampu menjelaskan apa yang baru saja terjadi. Budi terus mengulang doa. "Astagfirullah, astagfirullah." "Aku nggak percaya," kata Ujang. "Aku baru lihat. Itu nyata kan?" "Nyata," jawabku. "Kita semua lihat." "Iya, kita semua lihat. Dan sekarang kita harus keluar dari sini." Beberapa saat kemudian, terdengar suara seseorang memanggil dari arah sungai. "Halo, ada orang di sana?" Kami langsung menoleh. Beberapa panitia akhirnya muncul dari balik pepohonan setelah menyadari kelompok kami belum kembali sesuai waktu yang ditentukan. Salah seorang dari mereka segera bertanya, "Kalian tersesat?" Cecep menjawab dengan suara yang masih berusaha tenang. Kami mengikuti rute, tapi ini sudah keluar dari jalur jurit malam," kata kakak itu. "Kami cari kalian sejak setengah jam lalu." Cecep tidak menjawab, kami semua hanya diam. Para panitia kemudian meminta kami segera mengikuti mereka kembali ke perkemahan. Salah seorang kakak memperhatikan wajah kami satu persatu. "Kalian kelihatan pucat, ada apa?" Cecep menggeleng. "Nggak ada, cuma kelelahan." Kakak itu menatap kami bergantian, tetapi akhirnya tidak bertanya lebih lanjut. "Ya sudah, ayo cepat, besok masih banyak kegiatan." Saat berjalan kembali menuju perkemahan, pikiranku terus tertuju pada satu hal. Kami memang tersesat, tetapi rasanya bukan kami yang memilih jalan itu. Ada sesuatu yang membawa kami berputar hingga kembali ke bangunan tua tersebut, seolah-olah tempat itu memang ingin kami datangi lagi. "Baim," panggil Ujang pelan. "Iya? Yang tadi sama dengan yang kamu lihat sore?" Aku mengangguk. "Sama, tapi sekarang beda." Ujang menoleh kepadaku. "Beda bagaimana?" "Wajahnya," jawabku pelan. "Sore tadi dia masih cantik." Ujang tidak menjawab. Kami terus berjalan dalam diam. Tidak ada seorang pun yang membicarakan kejadian tadi lagi. Tetapi aku tahu, semua orang memikirkan hal yang sama. Malam itu, perjalanan yang awalnya hanya permainan pramuka, perlahan berubah menjadi sesuatu yang jauh lebih sulit kami pahami. Kami kembali ke lokasi perkemahan hampir pukul 2 pagi. Api unggun sudah padam. Sebagian besar peserta berada di dalam tenda, sementara beberapa pembina sibuk memeriksa kelompok yang baru kembali. Aku melihat wajah-wajah pucat di sekitar tenda peleton, dan baru menyadari bahwa kelompok kami ternyata bukan satu-satunya yang mengalami sesuatu malam itu. "Baim," panggil Dadang dari kejauhan. Aku menoleh dan melihatnya duduk di salah satu sisi tenda sambil memegang kepala. Wajahnya pucat, matanya merah seperti baru saja menangis. Aku segera menghampirinya dan bertanya, "Dadang, kamu kenapa?" Dadang mengangkat wajah dan langsung menatapku. "Kamu lihat juga kan?" tanyanya pelan. Aku duduk di sampingnya dengan perasaan tidak enak. "Lihat apa?" tanyaku. Meskipun dari sorot matanya, aku mulai bisa menebak jawabannya. "Perempuan berbaju kuning, di pos 5. Dadaku langsung berdebar. "Kalian juga?" Dadang mengangguk pelan. "Iya, kami juga. Di pos 5, di antara pohon." Ia menarik napas sebelum melanjutkan ceritanya. "Awalnya dia cuma berdiri jauh di antara pohon-pohon. Budi bilang itu cuma bayangan. Terus?" tanyaku. "Begitu kami jalan, dia muncul di tempat lain. Berbeda-beda, nggak pernah kelihatan berjalan." "Seperti kami," kataku pelan. "Iya," jawab Dadang sambil mengangguk. "Terus salah satu anak kita menangis. Dia teriak-teriak karena katanya perempuan itu mengikuti dia. Akhirnya kami semua lari." Aku mendengarkan tanpa menyelah. Setiap detail yang diceritakan Dadang terasa sama dengan apa yang kami alami. Pos 5, perempuan berbaju kuning, jalan yang terasa berubah,
Sampai bangunan tua di dekat sungai semua muncul dalam cerita kelompoknya. "Dadang, kalian juga sampai ke gedung tua?" tanyaku. Dadang menatapku dengan heran. "Iya, bangunan tua dekat sungai. Kami juga." Dadang terdiam beberapa saat sebelum bertanya. "Terus dia ngajak kalian makan?" Aku mengangguk. "Iya, kami juga," katanya dengan suara bergetar. "Tapi seram." Saat itu, aku mulai memahami bahwa apa yang kami lihat bukan sekadar bayangan atau permainan yang dibuat kakak kelas. Ada sesuatu yang nyata di tempat itu. Sesuatu yang tidak bisa dijelaskan dengan logika biasa. "Dadang," kataku pelan, "sebelum berangkat kemarin, kamu dengar cerita apapun tentang tempat ini?" Enggak. Aku malah tanya ke kakak kelas. Katanya biasa saja. Tapi kenapa? Dadang hanya menggeleng. Entahlah. Aku terdiam sejenak sebelum bertanya. "Kita ceritakan ke Pak Eman." Dadang langsung menggeleng. "Enggak ah, nanti dibilang lebay." "Tapi ini serius, Dadang." "Besok saja," jawabnya. "Besok kita cerita." Pagi datang perlahan. Setelah sholat subuh, suasana perkemahan kembali seperti hari biasa. Matahari muncul dari balik bukit, kabut tipis mulai terangkat dari perkebunan, dan suara burung terdengar di antara pepohonan. Anehnya, setelah semalam melihat sesuatu yang tidak masuk akal, cahaya pagi membuat kami kembali berani. Saat sarapan, Dadang tiba-tiba berkata, "Kayaknya mimpi ya?" Aku menoleh kepadanya. "Mimpi bareng-barang?" Dadang terdiam beberapa saat sebelum menggeleng. "Ya, nggak mungkin." Aku kemudian berkata, "Dadang, menurutku kita harus cari tahu." "Cari tahu bagaimana?" "Ke warung, tanya sama bapak tua yang kemarin." Dadang mengangguk. "Oke, nanti setelah sarapan." Setelah sarapan, aku dan Dadang sepakat mencari bapak tua yang melayani kami di warung saat pertama datang. Kami berjalan menuju tempat itu, tetapi orang yang berada di balik meja bukan bapak tua yang kami kenal. Seorang ibu sedang menyusun gelas ketika kami datang. "Bu," sapa Dadang, "bapaknya kemana?" Ibu itu menatap kami dengan bingung. "Bapak siapa?" Dadang kemudian menjelaskan tentang seorang lelaki tua dengan ikat kepala yang melayani kami malam sebelumnya. "Yang jualan kopi, Bu, malam pertama kami sampai." Wajah ibu itu berubah setelah mendengar penjelasan kami. "Malam pertama?" "Iya, Bu, kami beli kopi sama beliau. Bapak itu juga berpesan supaya kami hati-hati dan jangan bercanda sembarangan." Ibu itu terdiam beberapa saat sebelum berkata, "Anak-anak, warung ini baru buka pagi ini. Sejak kemarin malam nggak ada yang jaga." Aku dan Dadang saling menatap. "Tapi Bu, kami benar-benar," kataku, tetapi ibu itu langsung menggeleng. "Mungkin kalian salah orang." "Enggak, Bu," jawabku. "Kami berenam melihat bapak itu. Kami juga ngobrol." Aku kemudian mengeluarkan uang kembalian yang masih kusimpan dari pembelian kopi. "Ini kembalian dari beli kopi." Ibu itu mengambil uang tersebut dan terdiam selama beberapa detik. Tangannya mulai gemetar. "Ini kalian dapat dari siapa?" tanyanya dengan suara pelan. Dadang menjawab, "Dari bapak itu, Bu. Beliau yang memberikan." Ibu tersebut kemudian masuk ke dalam rumah kecil di belakang warung. Beberapa menit kemudian, ia kembali membawa sebuah album foto. Tangannya masih terlihat gemetar ketika membuka beberapa halaman hingga akhirnya berhenti pada sebuah foto lama. "Yang ini?" tanyanya. Aku mengenali wajah dalam foto itu seketika. Bapak tua yang tersenyum di dalam foto adalah orang yang semalam menuangkan kopi untuk kami. Ikat kepalanya, wajahnya, bahkan cara tersenyumnya sama persis. "Itu dia, Bu," kataku. "Itu bapak yang kemarin." Ibu itu menutup album perlahan. Air matanya mulai mengalir. "Beliau suami saya." Dadang langsung bertanya, "Terus di mana sekarang, Bu?" "Beliau sudah meninggal," jawabnya dengan suara bergetar. "Beberapa tahun yang lalu." Aku tidak langsung menjawab. Dadang juga terdiam. Kami mencoba mencari alasan lain, tetapi tidak ada penjelasan yang terasa masuk akal. Kami berenam melihat bapak itu malam sebelumnya, berbicara dengannya, meminum kopi yang dibuatnya, bahkan menerima nasihat agar tidak berkata sembarangan di sekitar gunung. "Bu," kataku pelan, "bapak itu, kami benar-benar melihatnya, kami ngobrol." Ibu itu mengusap air matanya dan mengangguk. "Saya percaya, Nak.
Saya percaya. Dadang kemudian bertanya, "Kenapa bisa begitu, Bu?" Ibu itu menarik nafas panjang sebelum menjawab. "Beliau memang suka menjaga warung ini. Bahkan setelah beliau pergi, kadang orang masih melihat beliau di sini." "Tapi itu tadi malam, Bu," kataku, masih sulit menerima apa yang baru saja kami dengar. Ibu itu mengangguk pelan. Ya, mungkin beliau datang untuk menjaga anak-anak. Sebelum kami meninggalkan warung, ibu itu memberitahu bahwa kawasan tersebut memang memiliki beberapa cerita lama. Ia tidak menjelaskan banyak, karena para pembina sudah meminta agar peserta tidak mencari-cari cerita yang bisa membuat anak-anak ketakutan. Namun sebelum kami pergi, aku teringat pada satu hal yang sejak semalam terus mengganggu pikiranku. "Tapi Bu," kataku, "ada satu lagi." "Apa?" "Perempuan berbaju kuning," jawab Dadang. Wajah ibu itu langsung berubah. "Kalian lihat?" "Lihat, Bu," kataku. "Sore kemarin sama pas jurit malam." Ibu itu menatap kami beberapa saat sebelum berkata cepat, "Jangan diajak bicara. Kalau kalian melihat perempuan berbaju kuning, jangan diajak bicara." Kalimat itu membuatku terdiam. "Kenapa, Bu? Siapa dia?" Ibu itu tidak langsung menjawab. Ia hanya menutup album foto di tangannya lalu berkata, "Nanti kalian dengar sendiri dari orang yang lebih tahu." Sepulang dari perkemahan, tubuhku langsung jatuh sakit. Demam tinggi membuatku hampir tidak keluar kamar selama beberapa hari. Ibu beberapa kali datang membawa makanan dan obat, tetapi aku hanya ingin berbaring dan tidur. "Baim, kamu makan dulu," kata ibu sambil meletakkan semangkuk bubur di samping tempat tidurku. "Enggak, Bu, enggak nafsu." Ibu menatapku dengan cemas. "Kamu kenapa sih? Dari gunung langsung sakit." Aku menggeleng. "Kayaknya kecapean, Bu." Ibu kemudian duduk di tepi tempat tidur. "Ada apa di gunung?" "Enggak ada, Bu. Cuma capek." "Kamu yakin?" Aku yakin. Aku tidak berani menceritakan apa yang sebenarnya terjadi. Malam-malam berikutnya aku mulai mengalami mimpi yang sama. Dalam mimpi itu, aku kembali berada di depan bangunan tua, tetapi suasananya tidak lagi gelap seperti malam ketika kami melakukan jurit. Tempat itu justru terlihat tenang, seolah tidak pernah terjadi apa-apa. Gadis berbaju kuning berdiri beberapa meter dariku, dengan wajah yang kembali cantik seperti saat pertama kali kulihat. Ia hanya tersenyum tanpa berkata apa-apa, seolah sedang menunggu sesuatu dariku. "Kamu siapa?" tanyaku dalam mimpi. Ia tidak menjawab. Ia hanya terus tersenyum. "Kenapa kamu muncul?" Gadis itu menggeleng pelan. Aku selalu terbangun sebelum sempat mendekatinya. Setelah demamku turun, aku mencoba melupakan semua kejadian tersebut. Namun ketika kembali ke sekolah, aku justru menemukan bahwa cerita itu belum selesai. Teman-temanku mulai membawa kabar tentang apa yang sebenarnya terjadi di kawasan perkemahan itu. Beberapa hari setelah kembali masuk sekolah, aku dan Dadang duduk di kantin bersama beberapa teman. Awalnya percakapan kami hanya berkisar pada tugas dan kegiatan sekolah, sampai Budi tiba-tiba mengungkit kejadian jurit malam. Aku dengar dari Ujang, katanya ternyata cerita tentang perempuan berbaju kuning itu sudah lama banget." Dadang langsung menoleh. "Cerita apa?" "Jelas, Budi. Katanya dia tahu dari Pak Eman. Konon, dulu ada anak petani di sekitar perkebunan. Masih muda banget. Aku yang sejak tadi mendengarkan akhirnya ikut bertanya. Terus?" Budi menurunkan suaranya sebelum melanjutkan. "Katanya dia punya hubungan sama seorang mandor. Katanya mereka sering berduaan, tapi mandor itu nggak mau bertanggung jawab." Dadang yang duduk di sebelahku semakin penasaran. "Terus bagaimana ceritanya?" Budi menarik nafas sebentar. "Katanya dia hamil. Lalu dia bertemu sama mandornya di bangunan tua itu. Setelah pertemuan tersebut, dia nggak pernah pulang." Cecep yang ikut mendengarkan langsung bertanya, "Kok bisa?" Budi mengangkat bahu. "Ada banyak versi. Ada yang bilang dia dibunuh, ada yang bilang dia dipukul lalu ditinggal.
Tapi satu yang pasti, jasadnya nggak pernah ditemukan. Aku hanya diam mendengarkan cerita itu. Ada sesuatu dalam kisah tersebut yang membuatku teringat kembali pada gadis yang pertama kali kulihat di belakang bangunan tua. Setelah beberapa saat, aku akhirnya bertanya, "Terus, kenapa dia muncul ke anak-anak cowok?" Budi justru terkekeh. Katanya dia suka sama salah satu dari kalian. Aku ikut tertawa kecil karena menganggapnya sebagai candaan. Namun Dadang tidak ikut tertawa. Ia justru menatapku dengan serius. Kalau dipikir-pikir, yang pertama kali melihat dia kan kamu. Aku tidak menjawab. Aku serius, lanjut Dadang. Kamu yang pertama kali melihat dia di toilet. Ya, kebetulan aku cuma melihat ke arah sana. Tapi kenapa cuma kamu? Aku mengangkat bahu. Entahlah, Ujang yang sejak tadi ikut mendengarkan langsung menimpali. Mungkin dia memang cari perhatian. Siapa tahu suka sama Baim. Aku langsung memotongnya. Sudah, jangan bercanda. Ini serius. Budi mengernyitkan dahi. Serius? Memangnya kenapa? Aku menatap mereka satu persatu sebelum menjawab. Kita semua mengalaminya kan? Itu bukan cuma mimpi bersama. Kalimat itu membuat meja kami mendadak sunyi. Tidak ada yang tertawa lagi. Untuk beberapa saat, kami hanya saling memandang. Seolah masing-masing kembali mengingat apa yang terjadi malam itu. Sejak saat itu, aku mulai memperhatikan hal-hal kecil yang sebelumnya kuabaikan. Dalam perjalanan pulang sekolah, beberapa kali aku melihat perempuan mengenakan pakaian kuning dari kejauhan. Setiap kali aku menoleh lagi untuk memastikan orang tersebut sudah tidak terlihat. Awalnya aku mencoba menganggapnya kebetulan, tetapi semakin sering terjadi, semakin sulit bagiku untuk mengabaikannya. Suatu hari ketika kami sedang berjalan pulang, Dadang memperhatikan aku yang beberapa kali menoleh ke belakang. "Baim, kamu kenapa sih? Melamun terus?" Aku menunjuk ke arah seberang jalan. "Aku lihat orang berbaju kuning." Dadang ikut melihat ke arah yang kutunjuk. "Di mana?" tanyanya. Aku menggeleng. "Di situ, tapi sudah hilang." Dadang menatapku heran. "Kamu masih mikirin itu?" Aku menghela nafas sebelum menjawab jujur. "Iya, aku nggak bisa melupakannya." Dadang mencoba menenangkan. "Mungkin memang cuma kebetulan, banyak orang pakai baju kuning." Aku terdiam sebentar sebelum berkata, "Tapi Dadang, kenapa dia muncul kepadaku duluan?" Dadang tidak menjawab. Ia hanya terus berjalan di sampingku. Beberapa minggu kemudian, salah satu teman yang mengalami kejadian aneh dalam jurit malam kembali masuk sekolah setelah cukup lama beristirahat di rumah. Namanya Asep, salah satu anggota kelompok Dadang. Aku bertemu dia di lorong sekolah dan langsung menghampiri. "Asep, kamu sudah sehat?" tanyaku. Ia mengangguk, meskipun wajahnya masih terlihat pucat. "Iya, sudah." Aku memperhatikannya beberapa saat sebelum bertanya, "Ada apa sebenarnya?" Asep menatapku dengan mata sahyu. "Aku masih sering mimpi, Baim." Aku langsung bertanya, "Mimpi apa?" Ia menjawab pelan, "Mimpi ada orang berdiri di dekat tempat tidurku, pakai baju kuning." Aku terdiam sejenak sebelum bertanya lagi. "Nggak lihat wajahnya?" Asep menggeleng. "Enggak, cuma bayangan kuning, tiap malam." "Dari sudah kapan?" tanyaku. "Dari pulang gunung, tiap malam." Cerita Asep membuat kami akhirnya berhenti membicarakan kejadian di gunung sebagai bahan lelucon. Kami mulai menyadari bahwa beberapa pengalaman tidak perlu dibuktikan dengan foto atau rekaman untuk meninggalkan bekas. Apa yang kami alami malam itu sudah cukup untuk mengubah cara kami memandang tempat-tempat yang sebelumnya terasa biasa. Suatu hari Dadang kembali membawa cerita dari kakak kelas. "Baim," panggilnya. "Aku dengar katanya dulu ada anak pramuka juga yang mengalami hal yang sama." Aku langsung menoleh. "Serius?" Dadang mengangguk. "Iya, katanya setiap tahun ada saja yang melihat." Aku merasa semakin penasaran. "Terus kenapa nggak ada yang cerita?" Dadang tersenyum tipis. "Kalau cerita nanti orang nggak mau ikut kemah." Beberapa bulan kemudian rasa penasaranku akhirnya membuatku kembali menanyakan tentang gadis tersebut kepada Pak Eman. Aku menemukannya di ruang pramuka sepulang sekolah. Saat itu ia sedang memeriksa beberapa berkas yang menumpuk di atas meja. "Pak Eman, boleh tanya?" kataku. Pak Eman mengangkat kepala. "Ya, Baim, ada apa?" "Tentang gunung, Pak. Tentang perempuan berbaju kuning." Pak Eman terdiam beberapa saat sebelum bertanya, "Kenapa kamu masih memikirkannya?"
Karena saya masih nggak bisa melupakannya, Pak. Saya melihat pertama kali. Kamu yakin? Saya yakin, Pak. Pak Eman menarik napas panjang. Cerita itu sudah lama beredar di kalangan warga. Beberapa kejadian aneh memang pernah terjadi di sekitar bangunan tua itu. Aku semakin mendekat. Siapa dia sebenarnya, Pak? Kata orang, dia anak petani, masih muda, dan dia meninggal di tempat itu. Bagaimana, Pak? Pak Eman menggeleng pelan. Aku nggak tahu persis. Yang jelas, kejadiannya sudah lama, jauh sebelum aku lahir. Aku masih belum puas. Kenapa dia muncul kepada kami? Entahlah. Pak Eman menatapku dengan serius. Kalau kamu sudah pulang dengan selamat, jangan terlalu banyak memikirkannya. Tapi Pak, Baim, potongnya. Kadang ada pengalaman yang sebaiknya berhenti di tempat ia terjadi. Jangan dibawa pulang. Aku terdiam. Namun rasa penasaran membuatku kembali bertanya, apakah gadis itu pernah mengganggu orang lain? Pak Eman hanya diam beberapa saat sebelum menjawab. Ada beberapa kejadian, tapi tidak semua cerita perlu dibawa pulang. Aku memahami maksudnya. Ada pengalaman yang memang sebaiknya berhenti di tempat ia terjadi. Namun bagi seorang anak berusia 16 tahun, rasa ingin tahu seringkali lebih kuat daripada nasihat orang dewasa. Aku masih berdiri di depan meja Pak Eman ketika tiba-tiba teringat sesuatu. Pak, satu lagi. Apa? Aku ragu beberapa saat sebelum akhirnya bertanya. Kenapa dia tersenyum kepada saya waktu pertama kali melihatnya? Pak Eman terdiam cukup lama. Tatapannya berubah seolah sedang mempertimbangkan jawaban yang tepat. Kemudian ia berkata, "Mungkin karena kamu yang melihatnya duluan. Mungkin juga karena dia ingin seseorang tahu." "Tahu apa?" "Kisahnya," jawab Pak Eman pelan, "bahwa dia pernah hidup." Aku tidak menjawab. Kata-kata itu terus teringang di kepalaku, bahkan setelah aku meninggalkan ruang pramuka dan berjalan pulang. Bertahun-tahun kemudian, setelah dewasa, aku baru memahami mengapa wajah gadis itu tidak pernah benar-benar terlihat marah dalam mimpiku. Mungkin yang paling ingin ia tunjukkan bukanlah rasa dendam, melainkan kisah tentang bagaimana hidupnya berakhir. Ia mungkin datang bukan sekedar untuk menakuti kami, tetapi karena tempat itu masih menyimpan sesuatu yang belum selesai. Semakin sering aku mengingat malam tersebut, semakin jelas satu hal yang dulu tidak kusadari. Sebelum menjadi sosok yang kami takuti, ia pernah menjadi manusia biasa yang memiliki keluarga, harapan dan hidup yang belum selesai. Dan mungkin, di balik semua kemunculannya, hanya ada satu keinginan sederhana, agar seseorang masih mengingat bahwa ia pernah hidup. Waktu terus berjalan. Kehidupan sekolah berlalu. Aku melanjutkan pendidikan, bekerja, dan akhirnya menjalani kehidupan seperti kebanyakan orang. Namun, pengalaman di gunung itu tidak pernah benar-benar hilang dari ingatanku. Ada bagian kecil dari diriku yang seolah tetap tertinggal di antara pohon-pohon pinus, aliran sungai, dan bangunan tua tempat aku pertama kali melihat perempuan berbaju kuning. Sekitar 10 tahun setelah kejadian itu, aku akhirnya memutuskan untuk kembali ke daerah tersebut. Keputusan itu sebenarnya muncul begitu saja, ketika suatu hari seorang teman kantor bertanya, "Kamu mau kemana?" Aku menjawab singkat, "Ke gunung, ada urusan." Ketika dia kembali bertanya, "Urusan apa?" Aku hanya tersenyum dan menjawab, "Kenangan." Perjalanan menuju lokasi terasa berbeda dari yang kuingat. Jalan sudah jauh lebih baik, rumah-rumah baru mulai berdiri di sepanjang perjalanan, dan kawasan yang dulu terasa sepi, kini terlihat lebih ramai. Namun, semakin dekat ke lokasi perkemahan, ingatanku tentang malam 20 tahun lalu kembali muncul satu persatu. Aku berhenti di warung yang dulu pernah kami datangi. Bangunannya sudah berubah total, dan kini menjadi sebuah toko kecil yang terlihat lebih modern. Aku kemudian bertanya kepada pemiliknya tentang warung lama yang pernah dijaga oleh ibu yang kami temui setelah kejadian jurit malam. "Oh, itu," jawabnya sambil menunjuk ke arah belakang. "Sudah ganti pemilik. Ibu tua yang dulu jualan sudah pindah ke kota." Aku mengangguk.
lalu menunjuk ke arah kawasan di belakang toko. "Bagaimana dengan bangunan tua di belakang sana?" Pemilik toko mengangkat bahu. "Sudah dibongkar sebagian, sekarang jadi kebun." Aku kemudian berjalan menuju lokasi bangunan tua tersebut. Benar saja, sebagian besar bangunan sudah rata dengan tanah. Hanya sisa-sisa pondasi yang masih terlihat di antara semak-semak. Tidak ada lagi pintu kayu yang dulu kami lihat, tidak ada lagi dinding yang ditumbuhi lumut, dan tidak ada tanda bahwa tempat itu pernah menjadi bagian dari pengalaman yang begitu membekas dalam hidupku. Saat kembali ke toko, aku sempat bertanya kepada pemiliknya. "Saya dengar dulu ada cerita tentang seorang gadis di tempat ini." Pemilik toko tersenyum tipis. "Hah, cerita lama, sudah tidak banyak orang yang percaya. Tapi saya percaya." Ia menatapku dengan heran. "Kenapa?" Aku terdiam sebentar sebelum menjawab. "Saya pernah melihatnya." Pemilik toko tidak langsung menjawab. Ia hanya menatapku beberapa saat, seolah mencoba memastikan apakah aku sedang bercanda atau tidak. Kemudian ia berkata, "Kebanyakan orang yang datang ke sini cuma karena penasaran. Tapi kalau kamu benar-benar pernah melihatnya..." Ia berhenti sejenak sebelum melanjutkan. "Mungkin itu bukan kebetulan." Aku tidak pernah menemukan jawaban pasti tentang siapa perempuan itu. Tidak ada nama yang benar-benar bisa dipastikan, tidak ada makam yang bisa kukunjungi, dan tidak ada catatan yang menjelaskan apa sebenarnya yang terjadi kepadanya. Yang tersisa hanyalah cerita dari mulut ke mulut, pengalaman orang-orang yang pernah melihat sosok serupa, serta ingatan sekelompok anak SMA yang pulang dari gunung dengan ketakutan yang sama. Namun ada satu hal yang selalu kuingat dengan jelas, pertemuan pertama kami. Sore itu aku hanya melihat seorang gadis berdiri di belakang bangunan tua. Ia tersenyum kepadaku dengan wajah yang tenang. Tidak ada darah, tidak ada mata yang aneh, dan tidak ada suara mengerikan. Hanya seorang perempuan muda dengan pakaian kuning yang berdiri sendirian di tempat yang seharusnya sudah lama tidak dihuni. Kadang aku berpikir, mungkin itulah wajah terakhir yang ingin ia tunjukkan kepadaku. Wajahnya ketika masih menjadi manusia, sebelum kisah hidupnya berakhir dan orang-orang mengenalnya hanya sebagai sosok yang muncul di tengah kegelapan. Jika benar begitu, selama ini mungkin aku salah memahami seluruh kejadian tersebut. Kita mengingatnya sebagai sosok yang menakutkan karena kemunculannya terjadi pada malam ketika kami berada dalam ketakutan. Namun di balik semua itu, mungkin ada seseorang yang hanya ingin kisah hidupnya diketahui. Aku tidak pernah tahu apakah ia benar-benar menyukaiku seperti yang dikatakan teman-temanku. Aku juga tidak tahu mengapa ia muncul pertama kali kepadaku. Mungkin karena aku kebetulan melihat ke arahnya. Mungkin karena aku berada di tempat yang tidak seharusnya kudatangi. Atau mungkin ada alasan lain yang sampai sekarang tidak akan pernah bisa kupahami. Yang jelas, setelah malam itu, aku tidak pernah lagi melihat tempat gelap dengan cara yang sama. Gunung tetaplah gunung, hutan tetaplah hutan, dan bangunan tua hanya bangunan yang perlahan dimakan usia. Namun setiap tempat bisa menyimpan sesuatu yang tidak selalu terlihat oleh mata, terutama tempat yang pernah menjadi saksi kematian seseorang. Dan ketika manusia pergi, belum tentu semua yang tertinggal ikut pergi bersamanya. 20 tahun berlalu sejak malam itu. Aku sudah dewasa, memiliki pekerjaan, dan sering berpergian ke berbagai daerah karena pekerjaanku sebagai arsitek. Selama bertahun-tahun, aku sudah melihat banyak bangunan tua, rumah kosong, gedung terbengkalai, bahkan kawasan pegunungan yang jauh lebih sepi daripada tempat kami berkemah dulu. Namun, tidak ada satupun tempat yang mampu membuatku merasakan sesuatu seperti ketika pertama kali melihat bangunan tua itu. Suatu hari, ketika sedang berada di sebuah desa pegunungan untuk melihat sebuah bangunan tua, seorang pemuda menghampiriku. "Pak, ada yang bisa saya bantu?" tanyanya. Aku tersenyum dan menjawab, "Ah, tidak, saya hanya melihat-lihat." Pemuda itu kemudian menunjuk ke arah bangunan yang sedang kuamati. Bangunan itu konon angker, Pak. Aku kembali tersenyum. Mungkin ia terlihat penasaran.
Bapak percaya? Aku menatap bangunan tua di hadapanku sebelum menjawab. Setiap tempat menyimpan cerita. Kadang ceritanya tidak selesai. Pemuda itu hanya menatapku dengan heran, sementara aku kembali memandang bangunan tersebut. Setiap kali melihat seseorang memakai pakaian berwarna kuning dari kejauhan, ada bagian kecil dalam diriku yang seolah kembali menjadi anak SMA berusia 16 tahun. Aku teringat cahaya lilin yang bergetar di antara pepohonan, jalan setapak yang gelap, suara teman-teman yang berusaha tetap tenang, dan terutama senyum seorang gadis yang tidak pernah sempat ku kenal. Bertahun-tahun kemudian, dalam sebuah acara reuni SMA, seseorang memanggil namaku dari belakang. "Baim!" Aku menoleh dan langsung mengenali suara itu. "Wah, Dadang, kamu masih sama," aku berkata sambil tersenyum. Dadang tertawa kecil. "Iya, masih. Bagaimana Katar?" Aku menjawab bahwa aku baik-baik saja, lalu balik bertanya tentang keadaannya. Ia mengangguk dan berkata, "Sudah lama kita nggak ketemu." "Iya, 20 tahun ya, sejak..." Aku sengaja menghentikan kalimat itu. Dadang langsung mengangguk, seolah tahu persis apa yang kami ingat. "Kamu masih ingat?" "Selalu." Dadang terdiam sejenak sebelum berkata pelan, "Aku juga. Sampai sekarang, kalau melihat baju kuning, aku masih kepikiran kejadian itu." "Aku juga," jawabku. Kami kemudian terdiam beberapa saat sebelum Dadang bertanya, "Apakah kamu pernah kembali ke tempat tersebut?" Aku mengangguk. "Pernah. Sekali." "Masih ada?" tanyanya. "Sudah dibongkar. Sekarang jadi kebun." Dadang menghela nafas panjang. "Mungkin itu lebih baik." "Mungkin," jawabku. Kami kembali terdiam. Suasana reuni di sekitar kami tetap ramai. Tetapi pembicaraan itu membuat seolah-olah suara orang-orang perlahan menjauh. Setelah beberapa saat, Dadang menoleh kepadaku dan bertanya, "Kamu masih mikir tentang dia?" "Kadang." "Aku juga," katanya. "Aku kadang masih mikir, kenapa dia muncul kepada kita? Kenapa harus kepada kita?" Aku menggeleng pelan. "Entahlah." Dadang tersenyum tipis sebelum kembali bertanya, "Kamu pernah dengar cerita bahwa katanya dia suka sama salah satu dari kita?" Aku ikut tersenyum mengingat candaan teman-teman kami dulu. "Pernah? Kamu pikir siapa?" Aku terdiam sejenak sebelum menjawab, "Entah." Dalam sebuah wawancara beberapa tahun kemudian, aku pernah ditanya apakah setelah dewasa aku masih percaya pada kejadian gaib. Aku tidak langsung menjawab. Setelah berpikir beberapa saat, aku hanya mengatakan bahwa ada banyak hal di dunia ini yang mungkin tidak bisa kita pahami sepenuhnya. Menurutku, ketakutan terbesar bukan selalu tentang melihat sesuatu yang seharusnya tidak ada. Kadang yang lebih mengganggu justru ketika kita mengetahui bahwa di balik sebuah cerita yang dianggap sebagai kisah hantu, pernah ada manusia sungguhan yang hidup, mencintai seseorang, memiliki harapan, lalu meninggal dengan cara yang tidak semestinya. Aku tidak tahu apakah gadis itu benar-benar mendapatkan kedamaian. Aku juga tidak tahu apakah sosok yang kami lihat malam itu benar dirinya, atau sesuatu yang hanya mengambil bentuk dari cerita yang sudah lama beredar. Namun setiap kali mengingat wajahnya sebelum berubah, aku selalu berharap yang sama. Semoga akhirnya ia tidak lagi harus berdiri sendirian di tempat itu. Semoga tidak ada lagi anak-anak yang tersesat dan bertemu dengannya. Dan semoga cerita tentang dirinya tidak hanya diingat sebagai kisah tentang hantu berbaju kuning, tetapi juga sebagai kisah seorang manusia yang pernah hidup dan tidak mendapatkan akhir yang layak. Sampai sekarang, beberapa warga masih mengatakan bahwa ketika malam turun di kawasan perkebunan itu, kadang terlihat bayangan berwarna kuning bergerak di antara pohon-pohon. Tidak semua orang yang melihatnya mengalami sesuatu. Sebagian hanya melihatnya sekilas, lalu sosok itu menghilang sebelum mereka sempat memastikan apa yang sebenarnya mereka lihat. Aku sendiri tidak pernah kembali melihatnya. Namun ada satu hal yang selalu muncul setiap kali aku mengingat malam tersebut. Senyumnya.
Senyum seorang gadis yang berdiri di belakang bangunan tua pada sore hari sebelum semuanya berubah menjadi ketakutan. Mungkin itulah yang sebenarnya ingin ia tinggalkan kepadaku. Bukan wajah yang mengerikan, bukan suara yang membuat orang berlari, melainkan sebuah pengingat bahwa di balik setiap tempat yang menyimpan cerita kelam, selalu ada kisah manusia yang pernah hidup di sana. Dan terkadang, ketika sebuah kisah tidak pernah benar-benar selesai, tempat itulah menjadi satu-satunya yang masih mengingatnya. Tamat. Oke teman-teman, sekian untuk kisah kali ini. Bagaimana menurut kalian tentang kisah ini? Tulis komentar kalian di kolom komentar. Dan buat teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa untuk like, komen, share, serta subscribe channel ini, dan nantikan kisah-kisah horor berikutnya tetap di channel Lintas Arwah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.